Dini berdiri di depan jendela kaca besar rumah mewahnya, menatap hamparan taman yang tertata rapi dengan pohon-pohon hias yang ia rawat sendiri bersama tukang kebun langganannya. Cahaya matahari pagi menyinari lantai marmer berkilau, memantulkan cahaya yang membuat ruang tamu terasa semakin megah. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol perjuangan panjang seorang wanita yang berangkat dari nol, bekerja keras, dan menolak menyerah meski banyak tantangan menghadang. Sejak muda, Dini dikenal ambisius. Ia tidak lahir dari keluarga kaya. Orang tuanya hanyalah pedagang kecil di pasar tradisional. Namun sejak duduk di bangku kuliah, Dini sudah terbiasa mencari uang sendiri dengan bekerja paruh waktu. Ia mengajar les, menjual kerajinan tangan, bahkan pernah menjadi pelayan kafe. Semua pekerjaan itu dijalani dengan tekun, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk mengasah mentalnya agar kuat menghadapi kerasnya hidup. Kerja keras itu membuahkan hasil. Setelah lulus, Dini diterima di sebuah perusahaan besar. Berkat kecerdasan dan ketekunannya, ia cepat naik jabatan. Rekan-rekan kerja mengagumi profesionalismenya, sementara atasan mempercayainya memimpin proyek-proyek penting. Tidak lama kemudian, Dini berani keluar dari zona nyaman. Ia merintis bisnis sendiri di bidang properti dan interior. Banyak yang meremehkan, tapi dalam waktu beberapa tahun bisnisnya berkembang pesat. Kini, di usia yang belum genap 30, Dini sudah memiliki perusahaan dengan puluhan karyawan. Rumah mewah tempatnya berdiri itu ia beli dari hasil jerih payahnya, bukan dari warisan ataupun pemberian orang lain. Setiap sudut rumah, mulai dari ruang tamu bergaya modern klasik, dapur berperalatan canggih, hingga kamar tidur luas dengan balkon pribadi, adalah saksi nyata dari perjalanan seorang wanita yang tidak takut bermimpi besar. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada kerikil yang selalu mengganggu langkahnya. Wandi, suami yang ia nikahi 3 tahun lalu. Wandi awalnya dikenal Dini sebagai pria yang ramah dan penuh perhatian. Saat pertama bertemu, Dini melihat sosok lelaki yang seakan bisa menjadi sandaran. Mereka berkenalan melalui teman, dan hubungan mereka berkembang cukup cepat. Wandi memang tidak sesukses Dini, tetapi kala itu Dini tidak mempermasalahkannya. Ia percaya bahwa dalam rumah tangga, cinta dan saling mendukung jauh lebih penting daripada materi semata. Sayangnya, setelah menikah, sisi asli Wandi mulai terlihat. Ia ternyata enggan bekerja keras. Bukannya berusaha menyeimbangkan tanggung jawab, Wandi lebih sering bermalas-malasan di rumah, sibuk dengan hobinya bermain game atau nongkrong dengan teman. Awalnya Dini mencoba memaklumi. Ia pikir, Wandi hanya butuh waktu untuk menemukan bidang yang tepat. Namun bulan demi bulan berlalu, sikap itu tidak berubah. Alih-alih berusaha, Wandi justru semakin bergantung pada penghasilan Dini. Dini seringkali duduk termenung di ruang kerjanya di rumah, memandang layar laptop dengan pikiran bercabang. Di satu sisi, ia bangga bisa membiayai hidupnya sendiri, bahkan lebih dari cukup. Tetapi di sisi lain, ia merasa lelah menjadi satu-satunya yang memikul beban rumah tangga. Hubungan yang dulu terasa hangat kini mulai dingin. Ia tidak lagi merasakan dukungan dari Wandi, hanya tuntutan halus yang lama-kelamaan terasa menyesakan. Kehidupan rumah tangga mereka menjadi sebuah paradoks. Dari luar, semua tampak sempurna. Orang-orang mengira Dini dan Wandi pasangan harmonis yang tinggal di rumah impian. Tetapi di balik pintu tertutup, Dini tahu bahwa kenyataan jauh berbeda. Rumah mewah yang ia beli dengan darah dan keringatnya itu perlahan menjadi sangkar emas. Indah dipandang, tetapi penuh dengan kekecewaan yang tak bisa diceritakan sembarangan. Meskipun begitu, Dini berusaha tetap tegar. Ia tidak ingin langsung menyerah pada pernikahan yang sudah ia pilih. Sesekali ia mencoba mengajak Wandi bicara serius tentang masa depan, tentang pekerjaan, bahkan tentang mimpi yang bisa mereka bangun bersama. Namun jawaban Wandi selalu mengambang, seringkali berakhir dengan candaan atau alasan klise. "Santai saja, Din.
Hidup kan harus dinikmati. Kalimat itu, yang awalnya terdengar ringan, lama-kelamaan terasa seperti belati yang menusuk kesabarannya. Pada saat-saat seperti itu, Dini sering bertanya dalam hati, apakah semua usahanya selama ini hanya untuk menanggung beban dua orang dewasa, dirinya sendiri dan suaminya? Mengapa ia harus bekerja siang malam? Sementara Wandi tampak nyaman menikmati hasil jerih payahnya tanpa merasa bersalah. Pagi itu, setelah meneguk kopi hitam di ruang makan yang luas, Dini menatap meja marmer yang licin. Ia menyadari sesuatu. Kekayaan yang ia miliki tidak bisa membeli ketenangan hati. Rumah mewah, mobil mewah, tabungan melimpah. Semuanya tidak berarti jika di dalam rumah tangga ia harus menanggung ketidakadilan. Dini menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu, ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang jauh lebih berat. Karena di dalam rumah itu, bukan hanya ada dirinya dan Wandi. Akan ada sosok lain yang kelak menambah beban. Bu Ratna, ibu mertua yang mata duitan, yang selalu siap menyodorkan tangan untuk meminta bagian dari jerih payah Dini. Dan tanpa disadari, kehadiran Bu Ratna nanti akan menjadi pemicu dari badai yang lebih besar dalam kehidupannya. Hari masih siang ketika Dini pulang dari kantor. Suara mesin mobil berhenti di garasi, dan pintu rumah mewahnya terbuka dengan tenang. Begitu masuk, ia mendapati pemandangan yang sudah terlalu sering ia lihat belakangan ini. Wandi, suaminya, masih duduk di sofa besar ruang keluarga, mengenakan kaos longgar dan celana pendek, dengan konsol game di tangannya. Televisi layar lebar memancarkan cahaya terang, memperlihatkan karakter digital yang sedang bertarung di medan permainan. Masih main? Suara Dini datar. Wandi melirik sekilas, lalu tersenyum kecil. Lagi seru. Din, sebentar lagi naik level. Kalimat itu terdengar sepele, tetapi bagi Dini yang seharian bekerja keras di kantor dan mengurus berbagai urusan bisnis, jawaban itu seperti sindiran. Ia baru saja menutup kontrak besar dengan klien, sementara suaminya menghabiskan waktu dengan hal yang sama sekali tidak produktif. Dini meletakkan tas kerjanya di meja, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Langkahnya berat, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Sampai kapan keadaan ini akan terus berlanjut? Sudah berbulan-bulan, Wandi tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mencari pekerjaan. Sejak mereka menikah, Wandi memang tidak punya karir tetap. Ia pernah mencoba bekerja di sebuah perusahaan kecil, tetapi hanya bertahan beberapa minggu sebelum akhirnya berhenti dengan alasan tidak cocok. Setelah itu, setiap kali Dini menyinggung soal pekerjaan, Wandi selalu menghindar dengan berbagai dalih. Mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, merasa tidak dihargai, sampai alasan ingin mencari peluang usaha sendiri, yang entah kapan akan terwujud. Namun yang paling membuat Dini kecewa adalah sikap Wandi yang sama sekali tidak merasa bersalah. Seolah-olah menjadi pengangguran adalah sesuatu yang wajar, terlebih lagi karena istrinya mampu menanggung semua kebutuhan rumah tangga. Sore itu, saat mereka duduk bersama di meja makan, Dini mencoba membuka obrolan serius. Ia tidak ingin terus-menerus menyimpan kegelisahan dalam hati. "Wandi, aku ingin bicara," kata Dini sambil menatap suaminya. "Bicara apa?" Wandi menjawab santai, menyendok makanan yang sudah disiapkan asisten rumah tangga. "Aku lelah, Wan. Aku sudah kerja keras setiap hari. Aku ingin kamu juga berusaha. Aku tidak minta kamu menghasilkan lebih banyak dari aku, tapi setidaknya tunjukkan kalau kamu punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga." Wandi meletakkan sendoknya, menatap Dini dengan wajah datar. "Kenapa sih, Din? Kamu kan sudah cukup kaya. Untuk apa lagi aku harus kerja? Bukankah kita sudah hidup nyaman?" Jawaban itu membuat dada Dini sesak. Bukan masalah kaya atau tidak, Wan. Ini tentang tanggung jawab. Tentang harga dirimu sebagai suami. Aku ingin kita berjalan bersama. Bukan aku sendirian yang menanggung semuanya. Namun Wandi hanya mengangkat bahu.
Kamu terlalu serius. Hidup itu jangan dibuat ribet. Lagi pula, kalau aku kerja dan hasilnya sedikit, apa kamu puas? Bukankah kamu sudah bisa memberikan semuanya? Dini terdiam. Kata-kata itu menghujam, seakan Wandi tidak pernah memahami arti kebersamaan. Baginya, kenyamanan pribadi lebih penting daripada kebanggaan keluarga. Hari-hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Wandi bangun siang, menyalakan televisi, lalu menghabiskan waktu dengan permainan atau nongkrong bersama teman-temannya di kafe. Uang yang ia gunakan tentu berasal dari Dini. Ketika Dini menegurnya, Wandi selalu menjawab dengan alasan, "Aku sedang cari inspirasi," atau "Aku butuh relaksasi sebelum mulai usaha." Tapi usaha itu tak pernah benar-benar dimulai. Keadaan makin menyakitkan ketika Wandi mulai berani meminta lebih. Ia kerap meminjam mobil mewah Dini untuk sekadar pamer ke teman-temannya. Sesekali, ia juga meminta uang tambahan dengan alasan ingin mencoba investasi, padahal akhirnya habis untuk hal-hal sepele. Di malam hari, ketika Dini duduk di ruang kerjanya menghitung laporan keuangan bisnis, ia sering mendengar tawa Wandi dari ruang tamu saat bermain game online bersama teman-temannya. Perbedaan sikap mereka semakin jelas. Satu bekerja keras tanpa henti, sementara yang lain tenggelam dalam dunia hiburan tanpa arah. Dini tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya. Ia merasa dirinya seperti sedang menanggung beban rumah tangga sendirian. Wandi bukan hanya tidak membantu, tetapi justru menambah masalah. Setiap kali Dini ingin menabung untuk investasi jangka panjang, Wandi selalu punya alasan untuk meminta bagian, seolah kekayaan Dini juga haknya meskipun ia tidak pernah berkontribusi. Dalam keheningan malam itu, Dini mulai menyadari sesuatu. Pernikahannya dengan Wandi bukanlah kemitraan, melainkan hubungan sepihak. Ia adalah penopang tunggal, sementara suaminya hanya bergantung tanpa mau berusaha. Pikirannya kacau, tetapi ada tekad yang mulai tumbuh di hatinya. Dini tahu, ia tidak bisa terus membiarkan keadaan seperti ini. Jika tidak segera mengambil sikap, Wandi akan semakin terjerumus dalam kemalasan, dan rumah tangga mereka hanya akan semakin rapuh. Ia menatap ke arah kamar tidur, di mana Wandi sudah tertidur pulas tanpa sedikit pun beban. Sementara dirinya masih terjaga, memikirkan masa depan yang suram jika keadaan tak berubah. Dan di saat itulah, Dini mulai mempersiapkan hati. Ia sadar, menghadapi Wandi saja sudah berat, tapi sebentar lagi ia harus berhadapan dengan sosok lain yang lebih rumit. Bu Ratna, ibu mertua yang selalu merasa berhak atas apa yang dimiliki menantunya. Suasana rumah Dini yang biasanya tenang berubah sejak pagi itu. Telepon berdering, dan di layar tertera nama yang membuat Dini menarik napas berat. Bu Ratna, ibu mertuanya. Dengan suara manis bercampur sedikit perintah, Bu Ratna mengatakan ingin datang berkunjung. Alasan yang ia pakai sederhana, kangen anak, dan ingin melihat kondisi rumah mewah Dini yang selama ini hanya ia dengar dari cerita Wandi. Dini tidak bisa menolak. Sebagai menantu, ia berusaha menjaga sopan santun. Namun jauh di lubuk hati, ia sudah menduga kunjungan itu tidak akan sesederhana yang dikatakan. Selama ini, ia mengenal Bu Ratna sebagai sosok yang penuh perhitungan, selalu menimbang segala hal dari sisi materi. Siang harinya, sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumah. Dari dalam keluar seorang wanita parubaya dengan dandanan mencolok, perhiasan emas berkilat, lipstik merah menyala, dan tas besar di tangan. Itu Bu Ratna, dengan langkah mantap dan senyum lebar yang langsung membuat Dini merasa harus bersiap menghadapi sesuatu. "Dini, rumahmu bagus sekali," ujar Bu Ratna begitu masuk ruang tamu, matanya menyapu setiap detail interior. "Wah, sofa kulit asli ya? Lantainya marmer? Masya Allah, kamu memang rezekinya lancar." Dini tersenyum kaku. "Iya, Bu. Silakan duduk. Saya buatkan teh dulu." Wandi, yang sejak tadi duduk santai di ruang keluarga, bergegas menyambut ibunya. Wajahnya tampak berbinar,
berbeda jauh dari sikap acuh yang sering ia tunjukkan pada Dini. "Ibu, akhirnya datang juga. Rumah ini kan harus ibu lihat langsung." Dini hanya bisa memperhatikan interaksi keduanya. Dari sorot mata Bu Ratna, ia bisa merasakan kekaguman yang bercampur dengan sesuatu yang lain, rasa iri sekaligus keinginan untuk ikut merasakan kemewahan itu. Tak butuh waktu lama, obrolan ringan berubah menjadi sindiran halus. Sambil menyeruput teh yang disajikan Dini, Bu Ratna berkata, "Kamu hebat sekali, Din. Bisa punya rumah besar begini. Untung Wandi dapat istri seperti kamu. Kalau tidak, entah bagaimana nasibnya." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya menusuk. Dini menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia hanya menatap Wandi, berharap suaminya bisa menegur ibunya agar tidak berbicara sembarangan. Namun Wandi malah tertawa kecil, seolah membenarkan ucapan itu. Sore hari, Bu Ratna mulai menunjukkan kebiasaannya yang lain, meminta sesuatu dengan cara seolah-olah bercanda. Saat melihat kulkas penuh makanan impor, ia berkomentar, "Wah, makanannya mewah semua. Kalau ibu bisa bawa pulang sedikit, pasti senang sekali." Saat melihat kamar tamu yang luas, ia berkata, "Enak juga kalau ibu sering-sering menginap di sini. Rumah ibu kecil, panas, tidak seperti ini." Dini berusaha tetap ramah, meski dalam hati mulai resah. Kehadiran Bu Ratna membuat rumahnya terasa berbeda. Ada tatapan mengintai di setiap sudut. Ada komentar yang selalu menyinggung soal harta. Malamnya, ketika Dini dan Wandi masuk kamar, ia mencoba membuka pembicaraan. "Wan, sebaiknya ibumu jangan terlalu lama tinggal di sini. Aku takut nanti ada yang tidak nyaman." Wandi langsung memotong, "Din, itu ibuku. Dia hanya ingin dekat dengan kita. Kenapa kamu khawatir begitu?" "Bukan begitu. Aku hanya ingin rumah ini tetap tenang. Kamu tahu kan, ibumu sering menuntut." Wandi menghela napas panjang. "Kamu selalu menilai buruk ibuku. Dia cuma butuh perhatian. Lagi pula, kamu kan mampu. Kalau ibu minta sedikit bantuan, apa salahnya?" Dini terdiam. Perkataan Wandi semakin menegaskan perbedaan pandangan mereka. Bagi Dini, membantu mertua tentu bukan masalah. Tapi jika semua dikaitkan dengan materi, itu hanya akan membuatnya lelah. Ia ingin dihargai sebagai menantu, bukan dianggap sebagai mesin uang. Hari-hari berikutnya, kekhawatiran Dini terbukti. Bu Ratna mulai lebih berani. Ia meminta Wandi membelikannya perhiasan baru dengan alasan agar tidak kalah dengan teman-temannya. Ia juga sering menyindir Dini, kalau punya uang banyak tapi pelit sama orang tua, nanti rezekinya bisa seret. Loh. Dini mendengar semua itu dengan sabar, tapi hatinya semakin panas. Ia tahu, bila dibiarkan, kehadiran Bu Ratna bukan hanya sekadar kunjungan sementara. Itu akan menjadi kebiasaan yang menggerogoti ketenangan rumah tangganya. Malam itu, Dini duduk sendirian di ruang kerja, menatap laptop yang masih menyala. Namun pikirannya bukan lagi pada bisnis atau proyek. Ia memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Menghadapi Wandi saja sudah melelahkan. Kini ditambah Bu Ratna yang jelas-jelas ingin ikut menikmati semua yang ia perjuangkan. Dalam hati, ia berbisik, "Ini baru awal. Aku harus lebih kuat. Kalau tidak, mereka akan menganggap semua yang kumiliki bisa mereka kuasai seenaknya." Dini menutup laptopnya, lalu memejamkan mata sejenak. Ia tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak Bu Ratna menetap sementara di rumah Dini, suasana mulai berubah drastis. Awalnya ia hanya melontarkan komentar kecil soal kemewahan yang ada. Namun semakin lama, permintaannya menjadi semakin jelas dan berani. Dini yang biasanya sabar mulai merasa terjebak di rumahnya sendiri. Pagi itu, Bu Ratna masuk ke ruang makan dengan wajah cerah.
Di tangannya ada sebuah brosur dari toko perhiasan terkenal di pusat kota. Ia meletakkannya di meja dengan sengaja, tepat di hadapan Dini. "Din," ucapnya dengan nada manis. "Lihat deh, kalung ini cantik sekali. Pas sekali untuk ibu. Kalau pakai itu, ibu tidak akan malu kalau bertemu arisan teman-teman." Dini menatap brosur itu sejenak. Ia tahu maksud di balik kata-kata tersebut. "Kalau ibu suka, silakan membelinya." Bu Ratna tertawa kecil. "Ya, tapi kamu tahu kan, uang ibu tidak cukup. Beda sama kamu. Kamu tinggal gesek kartu. Selesai. Kamu kan sudah seperti anak sendiri. Kalau kamu yang belikan, ibu senang sekali." Kata-kata itu menekan Dini. Ia tidak suka dipaksa memberi, apalagi dengan cara yang begitu halus namun menusuk. Sebelum ia sempat menjawab, Wandi yang sejak tadi duduk santai ikut menimpali. "Din, belikan saja. Lagi pula tidak seberapa untukmu." Dini terdiam. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Wandi dan ibunya seolah satu suara, dan dirinya menjadi target yang terus dimanfaatkan. Hari-hari berikutnya, permintaan Bu Ratna semakin variatif. Kadang ia menyuruh asisten rumah tangga membungkus makanan mahal untuk dibawa pulang ke rumahnya sendiri. Kadang ia meminta uang dengan alasan untuk biaya perawatan tubuh atau belanja bulanan. Semuanya disampaikan dengan nada lembut, tapi jelas bermuatan tuntutan. Yang membuat Dini semakin kesal adalah sikap Wandi yang selalu membela ibunya. Saat Dini menolak memberi, Wandi akan berkata, "Din, itu kan ibuku. Apa kamu tega melihatnya kecewa?" Kalimat itu membuat Dini serba salah. Ia tidak ingin terlihat durhaka, tapi juga tidak ingin kekayaannya diperas tanpa henti. Suatu sore, Bu Ratna mengajak Wandi keluar tanpa memberitahu Dini lebih dulu. Ketika mereka pulang, Dini melihat tangan Bu Ratna dihiasi gelang emas baru. Dini tidak perlu bertanya untuk tahu siapa yang membiayainya. "Bagus kan, Din?" Bu Ratna memamerkan gelang itu dengan bangga. "Wandi yang bayarin. Katanya biar ibu senang." Dini melirik suaminya. "Uang dari mana, Wan?" tanyanya dengan nada tajam. Wandi menjawab enteng, "Aku pakai kartu kreditmu sebentar. Nanti aku ganti." Ucapan itu membuat Dini benar-benar marah, meski ia berusaha menahannya di depan mertua. Malamnya, saat hanya berdua di kamar, ia menegur Wandi keras-keras. "Kamu sudah keterlaluan. Itu kartuku, uang hasil kerjaku. Kamu tidak bisa seenaknya pakai tanpa izin." Tapi Wandi bukannya menyesal, malah balik menyalahkan. "Kenapa kamu pelit sekali, Din? Kamu punya segalanya, tapi sedikit pun tidak mau berbagi dengan ibuku. Dia itu orang tua, kamu harus menghormatinya." Dini menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Berbagi itu beda dengan dimanfaatkan. "Aku tidak keberatan membantu, tapi ini sudah berlebihan." Namun Wandi tetap bersikeras. Ia bahkan berkata, "Kalau kamu benar-benar sayang padaku, kamu harus terima ibuku juga. Jangan hitung-hitungan." Kata-kata itu membuat Dini merasa terhimpit. Ia semakin sadar bahwa bukan hanya Wandi yang bergantung padanya, tetapi juga Bu Ratna. Keduanya saling mendukung untuk menekan dirinya. Ketamakan Bu Ratna semakin terlihat pada sebuah kejadian akhir pekan. Saat ada tamu kolega bisnis Dini yang datang, Bu Ratna dengan sengaja ikut duduk di ruang tamu. Ia menceritakan dengan bangga bagaimana menantunya punya rumah mewah, mobil banyak, dan harta berlimpah. Bahkan tanpa sungkan, ia berkata di depan orang lain, "Kalau saya butuh apa-apa, Dini selalu siap. Dia sudah seperti anak saya sendiri, tapi jauh lebih dermawan daripada anak kandung saya." Dini yang mendengar itu hanya bisa tersenyum kaku. Namun di dalam hatinya, ia merasa dipermalukan. Bukan hanya karena hartanya diumbar ke orang luar,
tetapi karena ia digambarkan sebagai sumber uang yang bisa diminta kapan saja. Malamnya, Dini menangis sendirian di kamar kerja. Ia lelah menghadapi semua tuntutan. Ia merasa kehilangan kendali atas rumah tangganya sendiri. Setiap kali ia mencoba menegakkan batas, Wandi dan ibunya selalu menyudutkannya dengan alasan keluarga. Namun dari semua tekanan itu, perlahan muncul kekuatan dalam dirinya. Dini mulai berpikir bahwa ia tidak boleh terus-menerus diam. Jika ia tidak tegas, Bu Ratna akan semakin berani, dan Wandi akan semakin merasa benar dengan sikap malas serta ketergantungannya. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri dengan mata sembab. "Aku sudah terlalu lama diam," gumamnya. "Kalau aku tidak melawan, mereka akan menganggap semua yang kupunya juga milik mereka. Dan itu tidak boleh terjadi." Dini tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Tapi ia mulai menyiapkan hati. Ketamakan yang semakin terlihat ini hanyalah awal dari ujian besar yang harus ia hadapi. Hari demi hari berlalu, dan kesabaran Dini benar-benar berada di ujung tanduk. Bu Ratna semakin merasa nyaman tinggal di rumahnya. Jika sebelumnya ia masih sedikit sungkan, kini ia sudah berani mengatur seakan-akan rumah itu miliknya sendiri. Pagi itu, Dini baru saja selesai rapat daring dengan klien ketika suara keras dari dapur membuatnya terhenti. Ia bergegas ke sana, dan mendapati Bu Ratna sedang mengomel kepada asisten rumah tangga. "Kenapa lauknya cuma ini? Rumah sebesar ini, masa menunya seperti orang susah?" seru Bu Ratna dengan nada tinggi. Asisten rumah tangga itu menunduk, bingung harus menjawab apa. Dini maju ke depan dan menenangkan situasi. "Bu, menu hari ini sudah sesuai. Kalau ibu ingin tambahan, kita bisa pesan dari luar." Tapi Bu Ratna tidak berhenti. Ia mendengus sambil melipat tangan. "Kalau aku di rumah sendiri, aku bisa pilih makanan sesuai keinginan. Di sini katanya serba mewah, tapi urusan makanan saja tidak bisa memuaskan." Dini menarik napas panjang, menahan rasa jengkel yang hampir meledak. Ia berusaha tetap tenang, meski hatinya bergejolak. "Baik, Bu. Saya akan pastikan besok menunya lebih lengkap." Itu bukan pertama kalinya. Beberapa kali Dini mendapati Bu Ratna mengatur-atur isi rumah, mengganti dekorasi ruang tamu tanpa izin, memindahkan barang-barang koleksi Dini, bahkan sempat meminta kamar tamu diubah total agar lebih nyaman bagi dirinya. Wandi, alih-alih menengahi, justru selalu memihak ibunya. Malam itu, ketika Dini mencoba membicarakan soal sikap Bu Ratna, jawaban Wandi justru membuatnya semakin kecewa. "Kamu jangan baper, Din," kata Wandi sambil tiduran santai di kasur. "Ibu kan orang tua. Kalau dia cerewet, itu wajar. Kamu harus maklum." Dini menoleh, menatap suaminya dengan rasa tidak percaya. "Wan, ini bukan soal cerewet. Ini soal sikap yang sudah kelewat batas. Aku merasa rumahku bukan lagi rumahku. Semua diatur seenaknya." Namun Wandi hanya menguap kecil dan menjawab, "Kalau kamu sabar sedikit, lama-lama ibu juga terbiasa. Jangan bikin masalah besar hanya karena hal sepele." Kalimat itu menusuk hati Dini. Baginya, ini bukan hal sepele. Ini tentang harga diri dan ruang hidup yang seharusnya ia jaga. Keesokan harinya, ujian kesabaran Dini kembali datang. Saat ada kolega bisnis yang datang ke rumah untuk membahas kerjasama, Bu Ratna tiba-tiba ikut duduk tanpa diundang. Ia dengan percaya diri menyela pembicaraan dan mulai menceritakan hal-hal pribadi tentang Dini. "Dini itu orangnya luar biasa dermawan," ujar Bu Ratna dengan senyum lebar. "Semua yang dia punya ini hasil kerja keras. Tapi ya, kalau saya butuh apa-apa, dia selalu ada. Dia tidak pernah pelit sama saya. Benar-benar menantu idaman." Kolega bisnis itu hanya tersenyum canggung, sementara Dini menahan perasaan campur aduk. Dari luar, kata-kata itu terdengar seperti pujian,
Tapi bagi Dini itu adalah jebakan. Seolah-olah ia wajib memenuhi semua permintaan Bu Ratna agar tetap dianggap baik. Setelah tamu pergi, Dini mencoba menegur dengan halus. "Bu, kalau ada tamu kerja, biarkan saya yang mengurus. Itu urusan profesional, tidak perlu dicampuri." Tapi Bu Ratna justru menjawab, "Ah, kamu ini, ibu cuma ingin membantu mencairkan suasana. Lagi pula, bukankah lebih baik mereka tahu kamu punya keluarga yang bangga padamu?" Dini terdiam, lagi-lagi menelan kesal. Ia tahu, jika membantah terlalu keras, Wandi pasti akan ikut menyerang dengan membela ibunya. Malam itu, Dini kembali duduk di ruang kerja, mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar ketika menuliskan catatan di buku hariannya. "Kesabaranku diuji setiap hari. Aku bisa bertahan sejauh ini. Tapi sampai kapan? Jika terus begini, aku akan kehilangan kendali. Aku harus temukan cara agar mereka tidak lagi mempermainkanku." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia bukan wanita lemah, tapi menghadapi dua orang yang terus-menerus menekan dirinya terasa seperti pertarungan tanpa henti. Ia sadar, kesabarannya bukan tanpa batas. Keesokan harinya, Bu Ratna membuat permintaan baru. "Din, aku lihat ada iklan rumah di kompleks sebelah. Bagus sekali. Kalau aku bisa punya rumah seperti itu, hidupku lebih tenang. Kamu kan punya uang. Bagaimana kalau kamu belikan untuk ibu?" Dini hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Membelikan rumah? Itu jelas sudah keterlaluan. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Wandi menyahut santai. "Ide bagus, Bu. Kalau ada rezeki lebih, tidak ada salahnya, Din." Saat itu, Dini benar-benar ingin meledak. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, kalau ia marah terbuka, Wandi dan ibunya akan memainkan kartu klasik. Menyebut dirinya tidak tahu hormat, tidak peduli pada keluarga. Dini berdiri perlahan, menatap keduanya dengan tatapan tegas. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Jangan pernah memaksa aku dengan cara seperti ini lagi." Suaranya bergetar, tapi cukup keras untuk menunjukkan bahwa kesabarannya sudah hampir habis. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu melirik Wandi. "Lihat, Wan, istrimu mulai berubah. Dulu dia manis sekali, sekarang galak." Wandi menghela napas, seolah lelah, lalu menoleh ke Dini. "Din, kamu kenapa sih akhir-akhir ini gampang marah? Aku jadi tidak betah di rumah kalau suasananya tegang terus." Dini tidak menjawab. Ia melangkah ke kamar, menutup pintu, dan bersandar dengan tubuh gemetar. Dalam hati, ia tahu, rasa sabarnya sudah diuji terlalu jauh. Dan jika mereka terus mendesak, suatu hari ia tidak akan mampu lagi menahan diri. Sejak beberapa minggu terakhir, Dini merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi keuangannya. Sebagai seorang wanita karir yang terbiasa mengatur alur kas usahanya dengan rapi, ia selalu teliti memantau setiap pemasukan dan pengeluaran. Namun kali ini, saldo rekening pribadinya berkurang jauh lebih cepat dari biasanya. Awalnya ia berpikir itu hanya karena banyaknya pengeluaran bisnis. Tapi ketika ia membuka laporan bulanan, hatinya tergerak untuk meneliti lebih detail. Matanya terbelalak ketika menemukan beberapa transaksi besar yang tidak pernah ia lakukan. Ada pembelian perhiasan, barang-barang mewah, bahkan cicilan barang elektronik yang tidak pernah ia pesan. Nominalnya cukup besar, dan jika terus berlanjut, keuangannya bisa terganggu. Malam itu, Dini duduk di ruang kerja dengan wajah tegang. Ia mencetak laporan rekening dan menumpuk lembaran kertas itu di meja. Napasnya berat, pikirannya berkecamuk. Siapa yang berani memakai uangku tanpa izin? Kecurigaan pertama langsung mengarah pada Wandi. Suaminya itu memang sering meminta uang, meski biasanya ia beralasan untuk kebutuhan sehari-hari atau sekadar hiburan kecil. Namun,
Jumlah transaksi yang ia lihat jauh lebih besar dari pengeluaran normal. Keesokan paginya, saat sarapan, Dini mencoba membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Wan, aku kemarin cek rekening. Ada beberapa pengeluaran yang tidak biasa. Kamu ada ambil uang dalam jumlah besar?" tanyanya dengan nada datar. Wandi yang sedang sibuk dengan ponselnya menoleh sebentar lalu mengernyit. "Pengeluaran apa maksudmu? Aku nggak ingat." Dini meletakkan sendoknya dengan perlahan, menatap suaminya dengan serius. "Ada pembelian perhiasan, cicilan barang elektronik. Itu bukan aku. Jadi siapa yang melakukannya?" Wandi mendadak terlihat gelisah. Ia menggaruk kepalanya, lalu mencoba tersenyum seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Ah, itu. Mungkin aku pernah pakai kartu kamu sebentar. Aku pikir tidak masalah. Toh uangnya masih banyak, kan?" Hati Dini mendadak panas. Tidak masalah? Itu bukan jumlah kecil. Dan yang membuatnya marah adalah Wandi sama sekali tidak memberitahu. "Wandi, ini bukan soal uangnya masih ada atau tidak. Ini soal keterbukaan. Kamu pakai uangku tanpa izin. Dan untuk hal-hal yang bukan kebutuhan penting. Itu sudah tidak bisa ditoleransi." Sebelum pembicaraan semakin memanas, Bu Ratna muncul dari arah ruang tamu. Ia rupanya mendengar sebagian percakapan. "Dini, jangan terlalu keras sama suamimu. Kalau Wandi beli sesuatu, pasti ada alasannya. Kamu istri, tugasmu mendukung, bukan mengomel." Dini menoleh ke arah mertuanya dengan wajah menegang. "Bu, ini bukan masalah sepele. Uang keluar dalam jumlah besar tanpa sepengetahuanku. Dan ternyata Wandi memakainya seenaknya." Namun Bu Ratna tidak berhenti. Ia malah melangkah lebih dekat sambil berkata, "Kalau bukan dari kamu, dari siapa lagi Wandi bisa berharap? Kamu kan lebih mampu. Lagi pula, barang-barang itu untuk keluarga juga. Tidak ada salahnya, kan?" Kata-kata itu membuat Dini semakin yakin bahwa pengeluaran janggal ini bukan hanya ulah Wandi, tapi juga melibatkan ibunya. Ia teringat beberapa kali melihat Bu Ratna mengenakan perhiasan baru, padahal sebelumnya ia mengeluh tidak punya uang. Semua potongan puzzle mulai menyatu di kepalanya. Dini menahan napas dalam-dalam, mencoba agar emosinya tidak meledak. Ia sadar, jika marah di depan mereka berdua, situasi bisa semakin buruk. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Mulai sekarang, kartu dan akses rekening hanya aku yang pegang. Kalau ada kebutuhan, bicarakan dulu padaku." Wandi langsung protes. "Din, kamu keterlaluan. Aku suamimu, tapi kamu memperlakukanku seperti orang asing. Masa aku harus izin untuk pakai uang keluarga sendiri?" Dini menatapnya lurus. "Uang keluarga? Wandi, sejauh ini siapa yang bekerja keras mencari uang itu? Aku. Aku tidak keberatan berbagi, tapi aku tidak akan membiarkan uangku dipakai untuk hal-hal yang tidak penting tanpa sepengetahuanku." Suasana meja makan mendadak hening. Bu Ratna terlihat tidak senang, sementara Wandi merengut dengan wajah masam. Tapi bagi Dini, keputusan itu sudah bulat. Malamnya, Dini duduk sendirian di kamarnya, menatap laporan rekening yang masih berserakan di meja. Hatinya berat, tapi juga mantap. Ia menulis catatan kecil di buku hariannya. "Hari ini aku mulai menarik kembali kendali. Mereka boleh marah, tapi aku tidak bisa terus dibiarkan dirugikan. Ini rumahku, ini hasil kerjaku. Aku harus berani menjaga apa yang seharusnya jadi milikku." Dalam hatinya, ia tahu langkah ini akan menimbulkan konflik baru. Tapi lebih baik menghadapi pertengkaran daripada terus menjadi korban yang dikendalikan oleh Wandi dan ibunya. Pagi itu, suasana rumah Dini tidak seperti biasanya. Udara terasa tegang bahkan sebelum kata-kata terlontar.
Wandi duduk di ruang tamu dengan wajah masam, sementara Bu Ratna mondar-mandir, melipat tangannya di dada. Mereka berdua jelas sedang menunggu Dini turun dari lantai atas. Begitu Dini muncul dengan langkah tenang, Wandi langsung membuka suara tanpa basa-basi. "Din, kita harus bicara sekarang juga," katanya dengan nada tajam. Dini menghentikan langkahnya, menatap suaminya dengan pandangan datar. "Tentang apa?" "Jangan pura-pura tidak tahu," sahut Bu Ratna cepat. "Kamu sudah keterlaluan kemarin. Memotong akses Wandi ke rekening rumah tangga? Apa kamu pikir Wandi ini bukan kepala keluarga? Kamu sengaja mempermalukan anak saya di depan ibunya sendiri." Dini menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. "Bu, saya sudah cukup sabar. Selama ini saya biarkan Wandi menggunakan uang saya, tapi ternyata dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, bahkan berlebihan. Saya tidak bisa membiarkan itu berlanjut. Saya bekerja keras mencari semua ini, sementara Wandi hanya menikmati. Bukankah wajar kalau saya ingin kendali penuh atas uang saya sendiri?" Wandi tiba-tiba berdiri, wajahnya merah padam. "Kamu itu istri yang tidak tahu diri. Kalau bukan karena aku, kamu mungkin tidak akan punya kehidupan seperti ini. Kamu lupa siapa yang mendukungmu sejak dulu." Dini menatapnya, matanya berkilat penuh luka sekaligus marah. "Mendukung? Wandi, sejak menikah, aku yang selalu jadi tulang punggung. Aku yang kerja, aku yang bayar semua kebutuhan. Sementara kamu bangun siang, main ponsel, dan menuntut lebih banyak uang. Apa itu yang kamu sebut dukungan?" Bu Ratna menepuk meja dengan keras, membuat suasana semakin panas. "Cukup. Dini, kamu jangan kurang ajar sama suami. Kalau suami minta uang, itu haknya. Sebagai istri, kamu wajib patuh." Suara Dini meninggi, tak mampu lagi menahan amarah. "Hak? Jadi menurut ibu, Wandi bebas menggunakan uangku sesuka hati, sementara aku hanya boleh diam? Lalu aku ini apa? Mesin pencetak uang? Jangan lupa, rumah ini hasil kerja kerasku, bukan pemberian siapapun, termasuk Wandi." Ruangan mendadak dipenuhi keheningan sesaat. Hanya terdengar napas berat dari ketiganya. Wandi menatap Dini dengan penuh kebencian, sementara Bu Ratna semakin murka. "Din," Wandi kembali bicara, kali ini dengan suara lebih keras. "Aku ini suamimu. Kamu harus hormat. Kalau aku ingin sesuatu, kamu seharusnya mengabulkan, bukan malah mengatur-atur. Jangan buat aku merasa tidak berguna di rumahku sendiri." Dini membalas dengan suara bergetar namun penuh ketegasan. "Rumahmu sendiri? Wandi, sadarlah. Semua yang ada di sini, dari rumah, mobil, sampai isi lemari es, itu dari keringatku. Kamu tidak bekerja, tidak berusaha, bahkan tidak mau berubah. Dan sekarang kamu berani menuntut hak seolah-olah semuanya hasilmu? Itu yang membuatku muak." Kata "muak" itu membuat Wandi terpukul, tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Ia justru melangkah mendekat dengan wajah garang. "Kamu menghina aku di depan ibu? Kamu sudah kelewatan, Din." Dini menatapnya tanpa gentar. Kalau mengatakan kebenaran dianggap hinaan, biarlah. Tapi aku tidak akan mundur lagi. Aku sudah terlalu lama bersabar. Bu Ratna langsung ikut campur, berusaha menekan Dini dengan kata-kata pedas. "Perempuan macam apa kamu ini? Tidak ada istri yang baik memperlakukan suaminya seperti ini. Kamu sombong karena punya uang, tapi ingat, kesombonganmu akan menghancurkan rumah tangga." Dini akhirnya meledak. Suaranya meninggi, matanya basah oleh amarah dan kekecewaan. "Yang menghancurkan rumah tangga ini bukan aku, Bu, tapi kemalasan Wandi dan ketamakan ibu sendiri. Dari awal kedatangan ibu ke rumah ini,
Pengeluaran semakin membengkak. Selalu ada tuntutan baru, selalu ada alasan untuk mengambil lebih banyak. Dan sekarang kalian berdua berdiri di depanku, menyalahkan aku, padahal aku yang sudah menanggung semuanya. Apa itu adil? Kata-kata itu menggema di ruang tamu, membuat suasana semakin panas. Wandi mengepalkan tangan, sementara Bu Ratna terdiam sejenak, tidak menyangka Dini berani berbicara sekeras itu. Kalau kamu tidak suka dengan kami, ucap Bu Ratna akhirnya dengan nada menantang. Bilang saja, jangan pura-pura jadi istri yang baik kalau sebenarnya kamu membenci anak saya. Dini menatap keduanya, kali ini dengan mata yang penuh keteguhan. Kalau ibu sudah mengerti, saya tidak akan pura-pura lagi. Aku tidak bisa hidup terus seperti ini, dikelilingi orang yang hanya tahu menuntut tanpa memberi. Kalau kalian merasa aku salah, silakan pikir begitu. Tapi aku tidak akan lagi jadi korban. Wandi ingin membalas, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap istrinya dengan kebencian bercampur ketakutan, sadar bahwa Dini benar-benar serius. Pertengkaran itu menjadi puncak dari semua masalah yang menumpuk. Untuk pertama kalinya, garis pemisah yang jelas terlihat. Dini berdiri di satu sisi, dan Wandi serta Bu Ratna di sisi lain. Hari itu, rumah mewah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Malam itu, rumah Dini masih dipenuhi sisa ketegangan dari pertengkaran siang tadi. Udara seakan berat, setiap langkah bergema dengan dingin. Dini duduk sendirian di ruang kerja, memandangi layar laptop yang masih menyala, tetapi pikirannya tak bisa fokus pada pekerjaan. Kata-kata Wandi dan Bu Ratna terus berputar di kepalanya, menambah sesak di dada. Dini sudah lama menahan rasa kecewa, mencoba bersabar, berusaha menjaga rumah tangga. Namun pertengkaran terakhir membuka matanya lebar-lebar. Kesabarannya selama ini hanya dimanfaatkan. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka dengan kasar. Wandi masuk tanpa mengetuk. Wajahnya penuh amarah. Din, aku tidak bisa terima cara kamu bicara tadi. Kamu benar-benar mempermalukan aku di depan ibu. Kamu kira aku bisa diam saja? Dini menoleh perlahan, menatap suaminya dengan tatapan lelah. Wandi, aku tidak mempermalukanmu. Aku hanya mengatakan kenyataan. Kalau kamu tersinggung, itu karena kamu tahu semua ucapanku benar. Wandi menggebrak meja, membuat tumpukan kertas berantakan. Kamu seenaknya bicara begitu. Kamu tidak menghargai aku sebagai suami. Aku ini kepala rumah tangga. Din, kepala rumah tangga. Suara Wandi menggema, tapi Dini tidak bergeming. Justru matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan karena marah yang sudah mencapai puncak. Kepala rumah tangga? Seorang kepala rumah tangga seharusnya melindungi, bekerja keras, dan memberi teladan. Tapi apa yang kamu lakukan? Tidur sampai siang, meminta uang, dan menghamburkannya untuk hal-hal yang tidak penting. Jangan berani menyebut dirimu kepala rumah tangga di hadapanku. Wandi terdiam sejenak. Wajahnya memerah menahan ego yang tersinggung. Saat itulah Bu Ratna masuk. Rupanya mendengar pertengkaran dari luar. Dini, serunya dengan suara tajam. Kamu jangan bicara seperti itu pada suamimu. Anak saya memang belum bekerja, tapi itu bukan alasan kamu menghinanya di rumah sendiri. Dini berdiri, tubuhnya bergetar karena emosi. Bu, saya sudah tidak sanggup lagi. Setiap hari saya bekerja keras. Tapi apa yang saya dapat? Suami yang hanya menuntut, dan mertua yang terus-menerus meminta lebih. Saya manusia, Bu, bukan batu. Saya punya batas kesabaran. Kalau kamu sudah muak, kenapa masih menikah dengan Wandi? Bu Ratna menantang, tangannya menunjuk tajam ke arah Dini. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Dini. Air matanya akhirnya jatuh, tapi suaranya tetap tegas. Karena dulu saya masih percaya Wandi akan berubah.
Saya masih berharap dia punya niat baik. Tapi sekarang, semua harapan itu sudah hancur. Wandi melangkah maju, emosinya tak terkendali. Jangan bicara seolah kamu malaikat. Din, kamu juga bukan istri sempurna. Kamu sibuk kerja, tidak pernah benar-benar peduli pada aku atau ibu. Kamu hanya peduli pada uangmu sendiri. Kali ini, Dini tidak bisa lagi menahan diri. Suaranya pecah, meledak dengan kekuatan yang bahkan membuat Wandi terkejut. Cukup. Wandi, jangan balikan fakta. Aku selalu peduli. Aku selalu berusaha memberi yang terbaik. Tapi kalian tidak pernah puas. Selalu merasa kurang. Selalu menuntut lebih. Aku lelah. Apa kalian tidak bisa melihat itu? Ruangan itu menjadi saksi ledakan emosi yang selama ini terkubur. Dini menangis, tetapi bukan tangisan kelemahan, melainkan kemarahan yang sudah terlalu lama ia tekan. Ia menunjuk ke arah Wandi dan Bu Ratna. Suaranya bergetar namun penuh tekad. Kalau begini terus, aku tidak bisa lagi hidup bersama kalian. Aku butuh ketenangan, bukan pertengkaran setiap hari. Aku butuh suami yang bisa diandalkan, bukan beban. Dan aku butuh mertua yang menghargai, bukan hanya menuntut. Wandi membeku, tidak menyangka Dini akan berkata sejauh itu. Bu Ratna juga terdiam, matanya melebar, tak percaya menantunya berani melawan sekeras ini. Dini menutup wajahnya sesaat, mencoba menenangkan diri, lalu kembali menatap mereka dengan sorot mata yang tajam. Mulai malam ini, aku tidak akan lagi membiarkan kalian memperlakukan aku seperti ini. Kalau kalian masih ingin tinggal di rumah ini, kalian harus berubah. Kalau tidak, kalian harus pergi. Kata-kata itu meluncur seperti palu yang menghantam keras. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Suasana hening, hanya suara isak Dini yang terdengar. Wandi menunduk. Genggaman tangannya gemetar, sementara Bu Ratna tampak kalut, tidak mampu menemukan kata untuk membalas. Itulah titik ledakan emosi yang tak bisa lagi ditarik kembali. Dini akhirnya menunjukkan batas tegasnya. Ia bukan lagi wanita yang hanya bersabar dan menelan semua kepahitan. Malam itu, Dini berdiri tegak, meski hatinya hancur, demi mempertahankan harga dirinya. Dan dari titik inilah, jalan menuju keputusan besar semakin jelas di hadapannya. Pagi setelah pertengkaran besar itu, rumah Dini terasa berbeda. Tidak ada lagi suara Bu Ratna yang cerewet sejak bangun tidur. Tidak ada juga Wandi yang biasanya mondar-mandir meminta uang. Suasana sunyi justru memberi ruang bagi Dini untuk berpikir jernih. Malam sebelumnya, ia sudah mengucapkan kata-kata tegas yang membuat Wandi dan Bu Ratna terdiam. Kini, ia tahu waktunya untuk menyiapkan langkah nyata. Dini duduk di meja makan dengan secangkir kopi. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya memancarkan keteguhan. Ia sadar, menghadapi suami dan mertua yang hanya memanfaatkan dirinya tidak bisa lagi dengan kesabaran semata. Dibutuhkan strategi. Ia membuka buku catatan kecil yang biasa dipakai untuk agenda kerja. Namun kali ini, bukan urusan perusahaan yang ia tulis, melainkan rencana hidupnya sendiri. Di halaman pertama ia menulis satu kalimat besar. Aku harus mengendalikan kembali hidupku. Strateginya ia bagi menjadi 3 bagian. 1. Menyusun batasan keuangan. Dini menyadari kelemahan terbesar Wandi dan Bu Ratna adalah pada uang. Selama ini mereka leluasa memanfaatkan hartanya, dari belanja barang-barang tidak penting hingga memenuhi gaya hidup berlebihan. Maka langkah awal adalah memutus akses. Ia membuka aplikasi perbankan, lalu membuat akun terpisah khusus untuk dirinya. Semua dana utama ia pindahkan, sementara rekening yang selama ini dipakai bersama ia biarkan kosong kecuali untuk kebutuhan rumah tangga pokok. Dengan cara ini, Wandi tidak lagi bisa seenaknya meminta uang. Kalau mereka protes, aku akan bilang dengan jujur, cukup untuk makan dan kebutuhan dasar.
Tidak lebih, gumam Dini, menuliskan catatan kecil tentang batasan itu. 2. Menata kembali posisi di rumah. Selama ini, Dini membiarkan Wandi dan Bu Ratna merasa punya kuasa di rumah mewahnya. Wandi sering membawa teman tanpa izin. Bu Ratna bahkan berani memerintah asisten rumah tangga seolah rumah itu miliknya. Itu semua akan dihentikan. Dini menuliskan aturan, tidak ada tamu tanpa persetujuannya, tidak ada keputusan rumah tangga yang diambil tanpa sepengetahuannya. Ia juga berencana berbicara langsung pada para pekerja rumah, agar mereka tahu siapa satu-satunya pemilik rumah ini. Ini rumahku, aku yang bekerja keras membangunnya. Mereka harus tahu batas, ucapnya lirih, seakan meneguhkan hati sendiri. 3. Menyiapkan jalan keluar. Bagian ini adalah yang paling sulit ditulis. Meski hatinya masih berat, Dini tahu ia harus bersiap menghadapi kemungkinan perpisahan. Wandi sudah terlalu sering mengecewakannya. Jika perubahan tidak kunjung datang, maka langkah terakhir adalah berpisah. Ia menuliskan daftar, mengumpulkan dokumen pribadi, sertifikat rumah, rekening pribadi, hingga dokumen pernikahan. Semua ia rencanakan diam-diam. Dini sadar, bila tiba-tiba ia mengambil keputusan besar, ia harus sudah siap tanpa ada yang bisa menghalangi. Tulisan-tulisan itu membuat dadanya sesak, tetapi juga memberinya rasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa kembali memegang kendali. Siang harinya, Wandi keluar kamar dengan wajah kusut. Ia jelas masih marah dengan pertengkaran semalam, tapi juga takut pada ketegasan Dini. Ia mencoba membuka percakapan. Din, soal semalam, aku cuma emosi. Jangan dianggap serius. Dini menatapnya datar. Aku sudah terlalu sering dengar alasan seperti itu. Kali ini, aku tidak mau lagi menoleransi. Kalau kamu ingin tetap tinggal di sini, kamu harus berubah. Aku tidak main-main. Wandi terdiam. Biasanya Dini akan luluh ketika ia merajuk. Tapi kali ini berbeda. Nada suara istrinya penuh ketegasan yang tak bisa dibantah. Tak lama kemudian, Bu Ratna muncul dari kamar. Dini, kamu jangan terlalu keras pada Wandi. Dia itu anak saya. Kalau kamu terus-menerus tekan dia seperti ini, nanti rumah tangga kalian hancur. Dini menarik napas panjang. Bu, justru karena saya ingin rumah tangga ini baik, saya harus bertindak tegas. Kalau terus dibiarkan, bukan hanya rumah tangga, tapi hidup saya sendiri yang hancur. Bu Ratna mendengus, tidak puas, tetapi kali ini tidak berani memancing keributan lebih lanjut. Malam itu, setelah rumah kembali tenang, Dini duduk di kamar sendirian. Ia membuka kembali catatannya. Rencana sudah tersusun. Kini tinggal bagaimana ia melangkah satu persatu. Meski hatinya terluka, ia merasa ada kekuatan baru. Ia sadar, cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga bila hanya satu pihak yang berjuang. Ia juga tahu, keberanian untuk menetapkan batasan adalah bagian dari mencintai dirinya sendiri. Dini menutup buku catatan itu dengan senyum tipis. Aku sudah siap. Jika mereka tidak bisa berubah, maka aku yang akan melangkah. Dengan pikiran yang lebih jernih, ia mematikan lampu dan berbaring. Malam itu, meski masih ada rasa sakit, Dini bisa tidur dengan perasaan lega. Ia tahu, strategi yang ia susun akan menjadi titik awal kebebasan. Dan mulai saat itu, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diperlakukan sebagai korban. Akhir pekan itu, rumah mewah Dini ramai oleh kerabat dari pihak keluarganya. Ia sengaja mengadakan pesta kecil sebagai bentuk silaturahmi setelah sekian lama jarang berkumpul. Meja-meja panjang penuh hidangan istimewa. Taman depan dihiasi lampu gantung yang berkelip, dan musik lembut mengalun. Senyum Dini tampak tulus. Meski di balik itu, pikirannya masih dipenuhi strategi untuk menghadapi Wandi dan Bu Ratna. Sejak pagi,
Dini sibuk mempersiapkan acara bersama tim catering. Ia memastikan semuanya berjalan rapi, dari makanan, dekorasi, hingga tamu undangan yang datang. Bagi Dini, pesta ini bukan sekadar acara keluarga, melainkan juga cara untuk menguatkan dirinya. Ia ingin kembali merasakan kebersamaan yang sehat, berbeda dengan tekanan yang biasanya datang dari suami dan mertuanya. Saat tamu mulai berdatangan, suasana meriah menyelimuti rumah. Saudara-saudara Dini memuji rumahnya yang luas dan hangat. Beberapa anak kecil berlarian di taman, sementara orang dewasa berbincang santai di ruang tamu. Di tengah keramaian itu, Wandi muncul dengan wajah malas, seolah terpaksa ikut hadir. Ia hanya mengenakan kemeja lusuh tanpa semangat. Ia duduk menyendiri, memainkan ponselnya, sesekali menghela napas panjang. Kontras sekali dengan keramahan Dini yang sibuk menyambut setiap tamu. Tak lama, Bu Ratna pun keluar dengan pakaian mencolok yang jelas dibeli dari uang Dini. Ia dengan percaya diri memperkenalkan diri pada keluarga Dini, seakan-akan ikut berkontribusi dalam acara tersebut. Namun beberapa kerabat menatap heran, karena sikapnya tampak berlebihan dan penuh pamer. Di sela kesibukan itu, seorang sahabat lama Dini datang, Rara, teman semasa kuliah yang sudah lama tidak bertemu. Begitu melihatnya, wajah Dini langsung berbinar. "Rara, ya Tuhan, sudah berapa lama kita nggak ketemu?" seru Dini sambil memeluk sahabatnya erat. Rara tersenyum hangat. 5 tahun. Din, aku nggak nyangka akhirnya bisa ketemu lagi di rumahmu yang indah ini. Kehadiran Rara seakan menjadi angin segar di tengah tekanan batin Dini. Mereka duduk di sudut ruang tamu, bercakap-cakap panjang. Dini bercerita singkat tentang kesibukan bisnisnya, sementara Rara menceritakan pekerjaannya sebagai konsultan keuangan. Obrolan mereka mengalir, penuh tawa dan nostalgia masa muda. Namun di sela kegembiraan itu, Wandi tampak memperhatikan dengan tatapan sinis. Ia tidak suka melihat Dini tampak begitu bahagia berbincang dengan orang lain. Ia berjalan mendekat, mencoba menyela. "Din, jangan asyik ngobrol sendiri. Tamu lain masih banyak," katanya dengan nada ketus. Dini menoleh tenang. "Aku tahu, Wan. Ini sahabat lama yang jarang sekali bisa bertemu. Sekarang giliran aku meluangkan waktu untuknya." Wandi mendengus, lalu kembali ke kursinya tanpa sepatah kata. Bu Ratna yang melihat kejadian itu mendekati anaknya, berbisik, "Kamu jangan biarkan dia terlalu dekat sama orang lain. Ingat, harta yang dia punya itu seharusnya jadi milik kita juga." Wandi hanya mengangguk lesu, meski dalam hatinya ada rasa cemburu yang membara. Sementara itu, obrolan Dini dan Rara semakin dalam. Rara dengan jeli melihat kelelahan di wajah sahabatnya. "Din, kamu terlihat sukses dari luar, tapi matamu seperti menyimpan beban. Apa semuanya baik-baik saja?" tanya Rara lembut. Dini terdiam sesaat. Ia ingin jujur, tapi ragu membongkar masalah rumah tangganya di depan banyak orang. Namun sorot mata Rara penuh pengertian, membuatnya akhirnya membuka sedikit isi hati. "Rara, hidupku tidak seindah yang terlihat. Aku lelah menghadapi orang-orang terdekat yang justru menuntut tanpa henti. Tapi aku sedang belajar mengambil kendali." Rara menggenggam tangannya. "Aku senang mendengar itu. Kamu wanita kuat. Din, jangan biarkan siapapun merusak hidupmu. Kalau butuh bantuan, aku ada di sini." Ucapan itu menenangkan hati Dini. Ia merasa punya sekutu yang tulus, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari Wandi maupun Bu Ratna. Pesta berlangsung hangat hingga malam. Kerabat Dini pulang dengan senyum puas, berterima kasih atas jamuan yang mewah dan ramah. Namun setelah suasana reda, Dini kembali harus menghadapi Wandi dan Bu Ratna. "Din, pesta ini bagus, tapi kenapa kamu nggak minta pendapat kami dulu?" tegur Bu Ratna dengan nada menyalahkan. Dini menatapnya tajam. "Karena ini rumahku, Bu.
Aku yang mengundang keluarga kandungku. Tidak perlu izin siapapun. Wandi menimpali dengan suara keras. Kamu jangan seenaknya. Aku ini suamimu. Seharusnya aku dilibatkan. Dini berdiri tegak. Suaranya tegas tapi tenang. Suami yang tidak mau berusaha dan hanya bergantung tidak berhak menuntut. Aku sudah terlalu lama diam. Tapi sekarang aku tidak akan membiarkan hidupku diatur oleh orang yang tidak menghargai jerih payahku. Ruangan menjadi hening. Wandi terdiam. Sementara Bu Ratna mendengus marah tapi tidak bisa membalas. Dini lalu melangkah ke kamarnya, meninggalkan mereka yang masih terpaku di ruang tamu. Di dalam hati, ia merasa semakin kuat. Pertemuan dengan Rara bukan hanya reuni, tetapi juga pengingat bahwa ia tidak sendiri. Ada orang-orang yang bisa mendukungnya keluar dari lingkaran penuh tekanan ini. Dan malam itu, Dini tahu satu hal, pesta keluarga ini menjadi titik penting. Ia berhasil menunjukkan bahwa dirinya mampu berdiri tegak, sekaligus menemukan kembali semangat yang lama terkubur. Beberapa hari setelah pesta keluarga, suasana rumah masih menyisakan ketegangan. Wandi merasa harga dirinya terusik. Ia tidak suka bagaimana Dini bersinar di depan tamu-tamu, sementara dirinya hanya menjadi bayangan tanpa peran berarti. Diam-diam, ia merencanakan sesuatu, mencari cara untuk menunjukkan pada semua orang bahwa dirinya masih punya wibawa sebagai suami. Kesempatan itu datang saat salah seorang kerabat Dini, Pak Herman, seorang pengusaha sukses, mengundang mereka berdua ke acara makan malam formal bersama beberapa rekan bisnis. Dini melihat undangan itu sebagai kesempatan baik untuk memperluas jaringan. Ia pun memutuskan untuk hadir, meskipun dengan berat hati mengajak Wandi yang terus memaksa ikut. Din, aku harus ikut. Mereka harus tahu aku suami dari wanita sehebat kamu. Jangan sampai aku terlihat tidak berperan, ujar Wandi dengan nada penuh ego. Dini menatapnya tenang, meski dalam hati merasa ragu. Baik, kalau kamu benar-benar ingin ikut, tapi jangan mempermalukan dirimu sendiri. Malam itu, Dini tampil anggun dalam gaun sederhana namun berkelas. Wandi mengenakan jas pinjaman yang jelas kebesaran di tubuhnya, tapi ia tetap percaya diri. Bu Ratna yang mengetahui acara itu sempat berpesan, kamu harus bisa menunjukkan kalau kamu juga bagian penting dari kesuksesan Dini. Jangan biarkan orang lain merendahkanmu. Setibanya mereka di restoran mewah tempat acara berlangsung, Dini langsung disambut hangat. Para tamu memujinya, membicarakan kesuksesannya, dan menghormati reputasinya sebagai pebisnis andal. Sementara Wandi berdiri di sampingnya, berusaha tersenyum tapi terlihat canggung. Saat perbincangan semakin serius membahas strategi bisnis, Pak Herman tiba-tiba melirik Wandi. Pak Wandi, kalau boleh tahu, Bapak sendiri sekarang sedang menggeluti usaha di bidang apa? Tanyanya sopan. Pertanyaan itu membuat Wandi terdiam. Ia tidak memiliki jawaban pasti. Selama ini ia memang tidak bekerja, hanya menghabiskan uang Dini. Namun, demi menjaga gengsi, ia mulai meracau. Saya sedang mengembangkan usaha investasi. Ya, semacam proyek besar. Tapi masih rahasia, ucapnya gugup. Beberapa tamu saling pandang, sebagian menahan senyum. Dini merasa wajahnya panas menahan malu. Ia tahu Wandi hanya mengarang. Pak Herman tersenyum tipis. Menarik sekali, Pak. Tapi biasanya proyek investasi besar memiliki laporan atau data pendukung. Apa Bapak bisa sedikit berbagi gambaran? Wandi mulai kehilangan arah. Ia mengulang-ulang kalimat yang tidak jelas, mengucapkan istilah keuangan yang terdengar asing bahkan untuk dirinya sendiri. Suasananya berubah canggung. Beberapa tamu akhirnya menyadari bahwa Wandi sedang berbohong. Dini, yang tidak tahan lagi, akhirnya angkat bicara untuk menyelamatkan keadaan. Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu. Suami saya sebenarnya belum aktif di bidang usaha. Saat ini,
Saya yang lebih banyak mengurus bisnis keluarga. Mungkin tadi beliau hanya bermaksud memberi gambaran umum. Ucapan Dini terdengar diplomatis, tapi bagi semua orang di ruangan itu, jelas bahwa Wandi baru saja mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa orang mengangguk maklum, sementara yang lain berusaha menahan tawa. Wandi menunduk, wajahnya merah padam. Rasa malu menusuk harga dirinya. Ia ingin membalas, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah acara selesai, Dini dan Wandi pulang dengan mobil. Perjalanan terasa hening. Wandi akhirnya meledak. Kamu sengaja mempermalukan aku di depan mereka. Harusnya kamu diam saja. Jangan buka aibku. Bentaknya dengan suara tinggi. Dini menoleh tajam. Aku justru menyelamatkanmu dari rasa malu yang lebih besar. Wan, kamu yang memaksa ikut, lalu berbohong di depan orang-orang penting. Itu bukan salahku. Wandi terdiam, tapi kemarahannya belum reda. Ia merasa martabatnya diinjak-injak. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu Dini benar. Kebohongan tadi hanyalah upaya putus asa untuk menutupi kelemahannya. Sesampainya di rumah, Bu Ratna sudah menunggu dengan penuh antusias. Bagaimana acaranya? Kamu pasti berhasil membuat mereka kagum, kan? Tanyanya kepada Wandi. Wandi hanya menghela napas, tidak berani menjawab. Dini menatap mertuanya dengan tatapan tegas. Bu, kalau ingin tahu, silakan dengarkan baik-baik. Di depan para pengusaha besar, anak ibu mempermalukan dirinya sendiri karena tidak jujur. Dia berbohong soal pekerjaan, padahal semua orang tahu siapa yang sebenarnya berusaha di keluarga ini. Bu Ratna terkejut, lalu mencoba membela. Tapi dia kan suamimu. Harusnya kamu tutupi kelemahannya, bukan menjatuhkannya. Dini berdiri tegak. Aku sudah terlalu lama menutupi kelemahannya. Malam ini, semua orang melihat kenyataan. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Ucapan itu membuat suasana rumah menjadi semakin tegang. Wandi menunduk, tidak sanggup menatap mata istrinya. Bu Ratna hanya bisa menggertakkan gigi, tidak menerima kenyataan bahwa anaknya telah dipermalukan. Malam itu, Dini duduk sendirian di balkon rumahnya. Angin malam berhembus lembut, namun pikirannya bergejolak. Ia sadar bahwa momen tadi bukan hanya mempermalukan Wandi, tapi juga menjadi titik balik penting. Dunia luar kini tahu siapa yang sebenarnya bekerja keras, dan siapa yang hanya menumpang hidup. Di sisi lain, ia merasa lega. Untuk pertama kalinya, kebenaran terlihat tanpa perlu ia sembunyikan. Dan di sanalah kekuatannya tumbuh semakin jelas. Dini tidak lagi takut menghadapi kenyataan. Sejak malam memalukan di acara makan malam bersama Pak Herman dan para pengusaha, suasana rumah Dini berubah semakin tegang. Wandi menutup diri, lebih sering mengurung diri di kamar dengan wajah muram. Namun, yang paling tidak bisa menerima keadaan itu justru Bu Ratna. Keesokan paginya, ia mendatangi ruang makan dengan langkah cepat. Ekspresinya menunjukkan kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. Begitu melihat Dini duduk tenang sambil menyeduh teh, Bu Ratna langsung membuka suara dengan nada tinggi. Dini, kamu tega sekali mempermalukan anakku di depan orang banyak. Apa kamu tidak tahu betapa hancurnya hati Wandi sekarang? Dini meletakkan cangkir perlahan. Tatapannya tetap tenang, meski hatinya bergemuruh. Bu, aku tidak mempermalukannya. Aku hanya menyelamatkan keadaan agar tidak lebih buruk. Semua orang sudah melihat jelas siapa yang berbohong. Berbohong? Itu namanya usaha. Din, seru Bu Ratna membela anaknya. Wandi hanya ingin menunjukkan kalau dia juga bisa dihargai. Kenapa kamu tidak bisa menutup mulut dan mendukungnya? Dini menarik napas panjang. Mendukung bukan berarti membenarkan hal yang salah. Apa ibu mau aku ikut menipu orang-orang hanya demi menjaga gengsi Wandi? Itu bukan caraku hidup.
Bu Ratna berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Kamu ini terlalu angkuh. Kalau bukan karena Wandi, kamu tidak akan punya status sebagai seorang istri. Kamu boleh punya harta, tapi kamu tidak tahu bagaimana menjaga suami. Kata-kata itu menusuk hati Dini. Namun, ia tidak ingin terpancing emosi begitu saja. Ia memilih berdiri, menatap Bu Ratna dengan mata penuh ketegasan. Bu, justru karena aku menghargai statusku sebagai istri, aku mencoba jujur sejak awal. Tapi Wandi tidak pernah mau berubah. Dan sekarang, setelah kebohongannya terbongkar, kenapa aku yang disalahkan? Wandi yang sedari tadi mendengar percakapan dari ruang tamu akhirnya muncul. Rambutnya berantakan. Wajahnya masih diliputi rasa malu. Sudah, Bu. Jangan dibesar-besarkan. Memang aku yang salah. Namun, Bu Ratna tidak terima. Ia berbalik pada anaknya. Jangan bilang begitu. Wan, kamu hanya butuh dukungan. Istrimu ini yang tidak tahu diri. Dia pikir dia bisa merendahkanmu hanya karena punya uang. Wandi diam, tidak mampu membantah ibunya. Dalam hatinya, ia tahu apa yang dikatakan Dini ada benarnya. Tapi ia juga tidak sanggup melawan suara Bu Ratna yang selalu mendominasi. Dini menahan diri agar tidak menangis. Bu, aku sudah banyak bersabar. Tapi jangan balikan kesalahan Wandi kepadaku. Aku tidak bisa terus disalahkan hanya karena aku jujur. Bu Ratna mendengus keras. Kalau kamu benar-benar istri yang baik, kamu akan menutupi kelemahan suamimu, bukannya membiarkan semua orang menertawakan dia. Apa kamu senang sekarang, setelah anakku jatuh harga dirinya? Dini menggenggam erat jemarinya di sisi meja, menahan getaran emosi. Aku tidak pernah senang melihat suamiku dipermalukan. Tapi, aku juga tidak bisa terus-menerus berpura-pura. Apa ibu mau tahu apa yang kurasakan setiap hari? Menanggung beban rumah tangga sendiri, sementara suamiku hanya meminta, dan meminta. Untuk sesaat, Bu Ratna terdiam. Namun, wajahnya segera kembali keras. Itu risiko jadi istri. Kalau kamu tidak mau menanggung, jangan menikah. Kata-kata itu membuat dada Dini terasa sesak. Ia tahu percakapan ini tidak akan menemukan titik temu. Bu Ratna terlalu buta oleh kasih sayangnya pada Wandi, sampai tidak bisa melihat kenyataan. Malam itu, setelah pertengkaran reda, Bu Ratna mengurung diri di kamar tamu. Dari balik pintu, terdengar suara isaknya. Ia menangis bukan hanya karena malu pada keadaan Wandi, tapi juga karena takut kehilangan sumber kenyamanan hidupnya. Rumah mewah, fasilitas serba ada, dan uang belanja dari Dini. Sementara di kamar utama, Dini duduk di sisi ranjang sambil menatap Wandi. Wan, sampai kapan kamu akan membiarkan ibumu menyalahkanku? Sampai kapan kamu akan bersembunyi di balik perlindungannya? Wandi menunduk, tidak berani menatap istrinya. Aku hanya bingung. Din, aku tahu aku salah. Tapi aku juga tidak mau ibuku terus menangis karena aku. Dia menangis bukan karena kamu, Wan, tapi karena kenyamanan hidupnya terancam. Jawab Dini dengan suara bergetar. Kalau kamu terus membiarkan ini, bukan hanya aku yang terluka, tapi juga kamu sendiri. Wandi terdiam. Dilema menguasai pikirannya. Ia tidak tahu apakah harus mendukung ibunya atau istrinya. Keesokan harinya, Bu Ratna mulai bersikap dingin kepada Dini. Ia tidak lagi menyapa ramah, tidak lagi berpura-pura manis. Setiap kali bertemu di ruang makan atau ruang keluarga, tatapan matanya penuh tuduhan. Baginya, Dini adalah penyebab utama Wandi dipermalukan. Namun bagi Dini, perubahan sikap itu justru membuka mata. Ia sadar bahwa selama ini, kesabarannya hanya dimanfaatkan. Kini, Bu Ratna tidak lagi berusaha menyembunyikan sifat aslinya.
Ketamakan dan rasa menuntutnya semakin jelas terlihat. Dan di dalam hati Dini, sebuah keputusan mulai tumbuh. Ia tahu, waktunya semakin dekat untuk benar-benar mengambil langkah tegas. Malam itu, saat kembali ke balkon rumahnya, Dini menatap langit yang gelap. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa terus seperti ini. Reaksi Bu Ratna hari ini sudah cukup membuka semuanya. Aku harus bersiap." Dan disinilah titik penting itu dimulai. Bukan hanya menghadapi Wandi, tapi juga keberanian menghadapi sang mertua yang tidak pernah berhenti menuntut. Pagi itu, suasana rumah besar Dini terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat dengan aktivitas tenang, kini dipenuhi ketegangan yang tidak kasat mata. Dini duduk di meja makan sendirian, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur. Semua pertengkaran, semua luka hati, dan semua kebohongan yang menumpuk, berputar-putar di kepalanya. Ia tahu waktunya telah tiba. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Langkah kaki terdengar dari arah kamar tamu. Bu Ratna muncul dengan wajah masih kusut, meski sudah berusaha merias diri. Dengan nada ketus, ia langsung membuka pembicaraan. "Dini, aku harap kamu sudah memikirkan lagi sikapmu. Jangan egois. Ingat, Wandi itu suamimu. Jangan buat keputusan yang menyakitinya." Dini mengangkat kepalanya perlahan. "Bu, justru karena dia suamiku, aku ingin semuanya jelas. Aku sudah terlalu lama memendam. Aku lelah berjuang sendirian." Belum sempat Bu Ratna membalas, Wandi muncul dari kamarnya. Bajunya kusut, matanya sayu, seperti orang yang tidak punya tenaga. "Apalagi yang mau dibicarakan? Din, aku sudah minta maaf berkali-kali. Apa itu tidak cukup?" Dini menatap Wandi lama. "Maaf memang mudah diucapkan, Wan. Tapi perubahan itu yang sulit. Aku tidak melihat ada usaha darimu. Yang kulihat hanya janji kosong, sementara aku yang terus menanggung segalanya." Bu Ratna langsung menyela. "Dini, jangan begitu. Kamu tega sekali bicara seperti itu di depan suamimu. Kalau kamu benar-benar wanita yang bijak, kamu akan mengerti bahwa suami itu harus dihormati, apapun keadaannya." Dini menghela napas panjang, lalu berdiri. "Hormat harus didapat, bukan dipaksa. Aku sudah memberikan waktu, kesempatan, bahkan pengorbanan. Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan beban sepihak. Hari ini, aku ingin mengakhiri semua ini." Wandi terkejut. Wajahnya memucat. "Apa maksudmu? Kamu mau cerai?" Kata itu akhirnya keluar, tegas dan jelas. "Ya, Wan, aku ingin cerai." Ruangan langsung sunyi. Bu Ratna menatap Dini dengan sorot mata marah bercampur tidak percaya. "Kamu gila. Dini, kamu pikir dengan menceraikan Wandi, hidupmu akan lebih baik? Tidak ada istri yang baik meninggalkan suaminya hanya karena uang dan kesalahan kecil." Dini menoleh ke arah mertuanya. Suaranya tetap tenang meski hatinya bergetar. "Kesalahan kecil? Bu, apa ibu tidak melihat luka yang terus menumpuk? Apa ibu buta melihat bagaimana Wandi hidup hanya dari jerih payahku? Aku tidak lagi bicara soal uang. Ini soal harga diriku, soal kebahagiaanku yang terkubur." Wandi berdiri, mencoba mendekat. "Din, jangan lakukan ini. Aku bisa berubah. Aku janji. Beri aku waktu lagi." Air mata jatuh di pipi Dini, tapi ia tidak goyah. "Wan, aku sudah memberikan bertahun-tahun waktu. Setiap kali aku berharap, yang kudapat hanya kekecewaan. Aku tidak ingin hidup dengan harapan kosong lagi." Bu Ratna mulai panik. Ia berjalan ke arah Dini. Suaranya meninggi. "Kalau kamu berani menceraikan Wandi, kamu akan menyesal.
Kamu pikir siapa yang akan mengurusmu saat tua nanti? Harta tidak akan menemanimu selamanya. Anak sayalah yang seharusnya jadi sandaranmu. Dini tersenyum getir. Bu, aku sudah terbiasa berdiri sendiri. Aku tidak takut sendiri. Yang aku takutkan justru adalah hidup bersama orang yang hanya menggerogoti tenagaku tanpa memberi ketulusan. Kata-kata itu membuat Bu Ratna terdiam sejenak, meski wajahnya penuh amarah. Wandi sendiri duduk kembali, menunduk, kehilangan kata-kata. Setelah keheningan panjang, Dini melanjutkan dengan suara bulat. Aku akan bicara dengan pengacara besok. Semua akan diurus dengan baik. Wan, kamu tetap bisa melanjutkan hidupmu, tapi tidak lagi bersamaku. Wandi menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan. Selama ini ia selalu berpikir Dini tidak akan pernah berani mengambil keputusan besar. Namun kenyataan pagi itu menamparnya keras. Bu Ratna akhirnya bersuara lagi, kali ini dengan nada getir. Kamu akan menyesal. Dini, kamu kira dengan bercerai kamu menang? Tidak, kamu hanya akan hidup kesepian. Dini menegakkan bahunya. Lebih baik aku hidup sendiri tapi tenang, daripada hidup bersama tapi hancur perlahan. Aku sudah memilih, Bu, dan aku tidak akan mundur lagi. Hari itu, Dini melangkah keluar rumah untuk menenangkan diri, meninggalkan Wandi dan Bu Ratna yang saling berbisik penuh kecemasan. Bagi Dini, keputusan ini bukan hanya soal berpisah dari seorang suami. Ini adalah titik akhir dari perjalanan panjang penuh luka. Saat ia berdiri di halaman rumah, menatap langit biru yang cerah, hatinya terasa lebih ringan. Ada rasa sakit, ada air mata, tapi di balik itu semua, ada juga kebebasan. Keputusan akhir telah diambil. Jalan yang sulit, tapi itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dini merasa benar-benar merdeka. Hari itu, suasana rumah besar Dini dipenuhi ketegangan. Setelah keputusannya untuk bercerai, Dini menyadari ada satu hal lagi yang harus segera ia lakukan. Menata kembali kehidupannya tanpa beban dari Wandi dan ibunya. Rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka, sepenuhnya adalah hasil kerja keras Dini. Dan ia tidak ingin lagi melihat rumah itu dipenuhi orang-orang yang hanya menguras tenaganya. Pagi masih muda ketika Dini turun ke ruang tamu. Dengan langkah tegas, ia menemukan Wandi sedang duduk di sofa. Wajahnya muram, sementara Bu Ratna sibuk dengan ponselnya, entah sedang berbicara dengan siapa. Wan, Bu, ucap Dini membuka percakapan. Suaranya tenang namun jelas. Hari ini aku ingin kalian membereskan barang-barang kalian. Mulai besok, rumah ini hanya akan kutinggali sendiri. Wandi sontak menoleh. Wajahnya terkejut. Apa maksudmu, Din? Kamu mengusir kami? Dini mengangguk pelan. Ya, Wan, rumah ini hasil jerih payahku, dan aku tidak ingin lagi melihatnya dihuni oleh orang-orang yang tidak menghargai keringatku. Kalian sudah cukup lama menikmati kenyamanan tanpa pernah peduli dari mana semua ini berasal. Bu Ratna langsung menutup telepon dan berdiri. Nadanya meninggi. Kamu keterlaluan. Dini, rumah sebesar ini justru seharusnya menampung keluarga. Apa salah kami tinggal di sini? Kamu tidak rugi apa-apa. Dini menatap mertuanya dengan sorot mata tajam. Bu, aku sudah terlalu sering diam. Ibu menuntut ini itu, seolah semua milik ibu, padahal tidak ada setitik pun usaha ibu di sini. Cukup sudah. Aku ingin ketenangan, bukan tuntutan tanpa henti. Wandi mencoba membela diri. Din, kamu tega sekali. Aku ini suamimu. Apa tidak ada sedikit pun belas kasih? Bagaimana aku harus hidup kalau kamu mengusirku begitu saja? Nada suara Dini sedikit bergetar, tapi ia tidak goyah.
Aku sudah cukup berbelas kasih. Wan, bertahun-tahun aku menutup mata, berharap kamu berubah. Tapi nyatanya, kamu tetap sama, bergantung tanpa usaha. Aku tidak bisa lagi menanggung kalian. Bu Ratna mendengus keras. Wajahnya merah padam. Jadi kamu pikir kami ini parasit? Kamu lupa siapa suamimu? Tanpa Wandi, kamu itu apa? Seorang wanita yang akan tetap kesepian meski punya banyak uang. Dini mendekat. Suaranya tegas namun tidak meledak-ledak. Bu, jangan pernah meremehkan aku lagi. Aku bisa berdiri di sini karena kerja kerasku sendiri, bukan karena Wandi, bukan karena siapapun. Dan mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menempel dan menghancurkan hidupku. Wandi yang sudah kalut bangkit berdiri. Aku tidak punya tempat tinggal lain. Din, kamu tidak bisa mengusirku begini saja. Dini menatapnya lama, lalu menjawab dengan nada berat. Aku sudah menyiapkan sejumlah uang secukupnya untuk kalian. Gunakan itu untuk mencari tempat tinggal baru. Itu yang terakhir bisa kulakukan. Selebihnya, kalian harus mulai belajar hidup tanpa mengandalkan aku. Ia meletakkan sebuah amplop di meja. Tebal, namun jelas tidak sebanding dengan kenyamanan rumah mewah itu. Bu Ratna melotot, menepis amplop itu dengan kasar. Uang segini kau anggap cukup? Kau hina sekali. Dini, rumah ini luas, penuh kamar. Apa susahnya membiarkan kami tetap tinggal? Kau kejam. Dini menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Kejamkah aku, Bu? Atau justru kalian yang kejam membiarkanku hidup dalam tekanan setiap hari? Aku sudah cukup lama menahan. Hari ini, aku mengambil kembali hakku, rumahku, ketenanganku, hidupku. Ketegangan makin memuncak. Wandi mulai berteriak. Aku tidak akan pergi, Din. Rumah ini juga rumahku. Aku suamimu. Aku punya hak. Dini menoleh dengan tatapan penuh luka. Tidak, Wan. Kau tidak pernah berperan sebagai suami. Kau hanya memakai gelar itu untuk berlindung. Semua yang ada di sini adalah hasil keringatku. Kau tidak pernah memberi apapun selain beban. Dan hakmu sudah berakhir saat aku memilih berpisah. Tangis kecil terdengar dari Wandi, bukan tangis penyesalan tulus, melainkan ketakutan kehilangan kenyamanan. Sementara Bu Ratna masih berusaha membujuk dengan kata-kata manis bercampur ancaman. Namun Dini tidak lagi goyah. Berikan waktu sampai sore ini, katanya tegas. Setelah itu, aku akan minta bantuan orang lain untuk memastikan rumah ini kosong dari kalian. Aku ingin ini berakhir dengan cara baik, tapi aku tidak akan ragu jika kalian memaksaku keras. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Bu Ratna akhirnya duduk kembali, wajahnya muram, sadar bahwa Dini benar-benar tidak main-main. Wandi hanya bisa menunduk, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa hidup mewahnya berakhir begitu saja. Sementara itu, Dini berjalan ke arah pintu, membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari masuk. Ia merasakan napasnya sedikit lebih lega. Pengusiran ini bukan sekadar mengeluarkan dua orang dari rumah. Ini adalah simbol dari keberaniannya menutup lembaran lama. Lembaran penuh manipulasi, kemalasan, dan ketamakan. Hari itu, Dini resmi mengambil alih kembali ruang hidupnya. Rumah mewah itu kembali menjadi miliknya sepenuhnya, tanpa bayangan orang-orang yang hanya menumpang menikmati hasil kerja kerasnya. Dan meski masih ada rasa sakit, di balik semua itu tumbuh keyakinan baru. Ia akhirnya bebas. Pagi itu, rumah mewah yang biasanya penuh dengan suara keluhan dan tuntutan kini terasa hening. Sunyi yang berbeda, bukan lagi menekan, melainkan menenangkan. Dini berdiri di depan jendela besar ruang tamu, menatap halaman luas yang tampak lebih indah tanpa beban pikiran. Ia tersenyum tipis,
menyadari bahwa hari ini adalah benar-benar awal hidup barunya. Beberapa hari telah berlalu sejak Wandi dan Bu Ratna meninggalkan rumah. Meski ada sedikit riak emosi ketika mengusir mereka, Dini merasa keputusannya tepat. Rumah itu kini kembali menjadi ruang aman, tempat yang hanya berisi dirinya dan hasil kerja kerasnya. Tidak ada lagi suara meremehkan, tidak ada lagi wajah yang menuntut. Dini mulai mengatur ulang banyak hal. Ia memanggil pekerja untuk membantu membersihkan ruangan-ruangan yang sebelumnya jarang disentuh, karena selalu dipenuhi barang-barang milik Wandi dan Bu Ratna. Banyak yang ia buang, banyak pula yang ia sumbangkan. Ia ingin setiap sudut rumahnya mencerminkan ketenangan yang baru ia perjuangkan. Di ruang kerjanya, Dini menyalakan laptop. Agenda bisnisnya padat, tetapi kali ini ia menjalankannya tanpa ada rasa terpaksa. Justru ia merasa lebih bersemangat. Beban pikiran yang biasanya mengganggu sudah tidak ada. Telepon berdering. Seorang sahabat lama, Rina, meneleponnya. "Din, aku dengar kabar tentang keputusanmu. Aku salut sekali. Kamu berani mengambil langkah yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan," kata Rina dengan suara hangat. Dini tersenyum, merasa dihargai. "Terima kasih, Rin. Tidak mudah memang, tapi aku tidak mau terus-menerus terjebak dalam lingkaran yang menguras hidupku. Kalau begitu, ayo kita ketemu akhir pekan ini. Kita rayakan hidup barumu," ajak Rina. Hati Dini hangat mendengarnya. Ia sadar bahwa masih banyak orang yang mendukung dan menyayanginya dengan tulus. Malamnya, Dini duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Angin sepai-sepa menemani pikirannya yang berkelana. Ia teringat pada Wandi dan Bu Ratna. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ada sedikit rasa iba, tetapi rasa itu tidak lagi mengikat. Semoga mereka bisa belajar, gumamnya pelan. Dini tahu, keputusan mengusir mereka bukan karena ia tidak punya hati, melainkan justru karena ia terlalu lama menahan. Dan ia tidak ingin hidupnya habis hanya untuk memanjakan orang-orang yang tidak pernah menghargai. Hari-hari berikutnya, Dini mulai menemukan ritme hidup baru. Ia bangun lebih pagi, olahraga ringan di halaman, lalu sarapan dengan menu sehat. Rutinitas sederhana itu membawa energi positif. Ia juga kembali mengurus hobinya, melukis. Kuas-kuas yang sudah lama teronggok kini kembali ia genggam. Di atas kanvas, Dini menorehkan warna-warna cerah. Biru langit, hijau daun, kuning mentari. Warna-warna itu melambangkan perasaan barunya. Tenang, segar, penuh harapan. Setiap goresan seolah menjadi terapi, membebaskannya dari sisa-sisa luka masa lalu. Suatu sore, ia menerima kabar dari pengacaranya. Proses perceraiannya dengan Wandi berjalan lancar. Tidak ada sengketa berarti, sebab rumah dan aset sudah jelas atas nama Dini. Mendengar hal itu, Dini menarik napas lega. Akhirnya selesai, ucapnya. Namun, lega itu tidak membuatnya menjadi sombong. Justru ia merasa semakin rendah hati. Ia sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah pada harta, melainkan pada keberanian menjaga martabat diri. Di sebuah pertemuan bisnis, Dini tampil berbeda. Rekan-rekan kerjanya melihatnya lebih percaya diri, lebih berwibawa. Tidak ada lagi bayangan istri yang tertekan oleh rumah tangga. Kini ia benar-benar seorang wanita mandiri, sukses, sekaligus berani mengambil kendali penuh atas hidupnya. Salah satu koleganya berkata, "Dini, aura kamu sekarang jauh lebih kuat. Apa rahasianya?" Dini hanya tersenyum. "Rahasia sederhana, aku berhenti membiarkan orang lain merusak kebahagiaanku." Jawaban itu membuat banyak orang terkesan. Meski sibuk dengan dunia bisnis, Dini tidak lupa menikmati waktunya sendiri. Ia bepergian, mengunjungi tempat-tempat baru, dan berkenalan dengan orang-orang inspiratif. Dalam setiap perjalanan,
Ia belajar bahwa hidup bisa jauh lebih luas daripada lingkaran sempit yang dulu mengekangnya. Di sebuah perjalanan singkat ke Bali, ia duduk di tepi pantai, menatap laut lepas. Ombak bergulung, seolah menggambarkan kehidupannya. Kadang keras, kadang tenang, tetapi selalu bergerak maju. Dini tersenyum. Ia merasa damai. Di akhir pekan, ia bertemu sahabat-sahabatnya, termasuk Rina. Mereka berkumpul di sebuah restoran hangat, tertawa bersama, berbagi cerita. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dini benar-benar merasa menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan, tanpa topeng. "Din, kamu kelihatan bahagia sekali sekarang," komentar salah satu sahabatnya. "Ya," jawab Dini sambil tersenyum tulus. "Akhirnya aku benar-benar hidup untuk diriku sendiri." Malam itu, ketika kembali ke rumah, Dini duduk di ruang tamu. Ia menyalakan lampu temaram, mengambil buku catatan, lalu menulis sebuah kalimat singkat. "Hari ini aku memulai hidup baruku. Aku bukan lagi wanita yang terikat oleh beban, melainkan wanita yang bebas, kuat, dan bahagia." Ia menutup catatan itu dengan perasaan penuh syukur. Rumah mewah itu kini bukan hanya sekadar bangunan besar, melainkan simbol kebebasan yang telah diperjuangkan. Dan di dalamnya, seorang wanita bernama Dini akhirnya menemukan arti hidup yang sebenarnya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.